Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imanuddin dari tenaga pendamping profesional bahwa pada hari ini telah selesai dilakukan bimbingan teknik pengelolaan keuangan untuk BUMDes dengan Siap BUMDes, dan saya mengucapkan terima kasih BPKP Jawa Tengah yang telah memberikan materi dan khususnya Dinas Permades Kabupaten Banyumas yang telah memfasilitasi, dan juga seluruh peserta yaitu dari 15 BUMDes di Kabupaten Banyumas, dari PAPM Kabupaten Banyumas dan Pendamping Desa. Demikian Imanuddin melaporkan untuk TV Desa Banyumas. Untuk saldo awal neraca ada barang untuk dijual 400, padahal kita menganut metode perubahan. Di Januari 2023 kita harus membuat jurnal apa ini? Jurnal pembalik. Apa itu jurnal pembalik? Yang membalik Pak, namanya jurnal pembalik ya. Mengembalikan saldo awal ini. Kenapa harus dibalik? Karena kita berkeyakinan atau bukan berkeyakinan ya, menggunakan metode beban. 400.000 ini di awal tahun 2023 harus dijadikan beban. Jurnalnya gimana Pak? Sama kayak jurnal akhir tahun tadi, cuma dibalik. Yang beban jadi kredit, yang kredit jadi mudah, namanya juga jurnal pembalik. Yang sisa 400.000 ini di awal Januari di-nolkan, dijadikan biaya, walaupun kita belum menjual. Nanti di tahun 2023 kan kita beli barang lagi, jual lagi, barang lagi, jual lagi ya. Nanti di akhir tahun 2023 kita inventarisir, oh masih ada sekian IP, kita buat jurnal akhir. Itu ya, itu contoh jika. Berarti kan yang diinput di awal tahun adalah saldo awal di akun persediaan. betul. Berarti seolah-olah sepanjang tahun persediaan itu masih ada. Tapi kan ketika tahun 2023 terjual berarti kan tapi Nah, terjualnya kan dapat, kalau terjual kan dapat kas, menambah pendapatan, kan dia mengurangi persediaan. Debitnya kas, kreditnya enggak. Kapan berkurangnya persediaan? Kan enggak ada. Tetap harus diinput kan, Ya kan? harus dibalik dulu. dibalik. Kalau tidak pakai pembalik berarti harus pakai metode aset. Metode aset saat Bapak Ibu beli persediaan, diinput persediaan. Saat jual, pilih persediaan yang mana. Saat beli, nanti akan plus minus plus minus plus minus plus minus, malah lebih Ribet. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena belum ada Pemda yang menggunakan metode aset, kecuali dipaksa oleh BPK. Paksanya kenapa? Khusus untuk rumah sakit karena persediaan obatnya sangat banyak. Kalau yang lain pasti pilih metode beban, mudah. Setahun sekali, katanya setelah setahun sekali pasti. Kalau kembali kan setahun sekali. Kalau sampai awal pasti nyebutnya persediaan. Kan memang sesuai dengan alasan awal. Ya, tahun lalu rasanya ada persediaan 400.000. Ya, satu awal kita input persediaan 400.000. Iya. Iya.
Masalahnya kalau tidak dibalik di awal tahun, perjanjian juga terbawa sampai akhir tahun. Saldonya akan tetap masih 400.000 sampai akhir tahun. Kalau dipraktekkan. Oke, kita praktekkan ya. Oh ya, setelahnya sih, setelah ini. Maksudnya bulan ini. Kita balik ke jurnal ya. Jadi seolah-olah tahun 2021 ada saldo persediaan 400.000. Sudah kita input di saldo, kita input saldo awal dulu deh, biar nggak pusing. Kita ngalahin sedikit. Saldo awal 2020 nomor urut 01, akunnya persediaan barang dagangan. Karena untuk dijual, ya biar bingung nilainya kita bedakan 450.000 deh, kan dari 2021 ya, 450.000 kita simpan. Oke, tambah lagi 02, kreditnya apa bang? Persediaannya betul, kreditnya masa kasarnya di kredit, masa bebannya merancang. Modal apa? Ekuitas, modal awal desa. Ekuitas personil. Modal awal desa, modal awal masyarakat, tambahan modal awal hasil usaha periode sebelumnya ya. Dari tambah gitu. Tapi masih kategori ekuitas. Di kredit 450.000. Kita lihat nerancanya dulu. Kita ulang. Nah, di 2021 ada persediaan ya. Pak, 2020 jadi 850.000. Iya. Di awal tahun 450.000, di akhir tahun ada 400. Jadinya berapa? 450. Nah, berarti kan padahal di akhir tahun sudah kita top up cuma ada 400.000 bang. Nah, berarti yang awal tahun harus kita nolkan dulu, kita balik. Nah, kita buat jurnalnya masing-masing. Masuk ke jurnal umum dan penyesuaian. Kita tambah tanggal 11 1 Januari. Jurnal balik penyesuaian, jurnal balik persediaan. Oh ya, jurnal balik Pak. Siap. Oke, kita klik jurnalnya, lalu kita ikut rincian 01. Akunnya apa? Yang di debit apa? Biaya ya. Jadi beban. Kasiannya masih beban. Beban pembelian barang dagangan. Beban berapa tadi? 450.000. 450 kan yang awal kan? Iya. Kasih Pak. Kreditnya apa? 02 barang tujuan ini. Kreditnya 450. Masukkan. Oke, kita lihat lagi rasanya. Nah, pas ya. Yap. Saldo awalnya 450, di akhir tahun 2022 jadi 400. Kita lihat besarnya deh, biar kelihatan mutasinya.
di persediaan barang dijual. Nah, saldo awalnya 31 Desember 2002. Oh ini kembali. Yang 1 Januari dulu 450.000 dikurangi baru ditambah 31 Desember 2002. Saldonya 4. Itu ya. Cuma ini urutannya nggak sesuai tanggal ini. Saat ini nggak ada pembelian aset, penjualan aset, nggak ada penyataan modal, nggak ada kegiatan. Kan ada. Ada. Penyataan modal ada. Kalau ada yang perlu diskusikan, kita diskusikan. Setelah mohon maaf kalau buku pedomannya memberikan langkah-langkah, ini kan banyak belum. Yang ini ya Pak? Paling Yang ini itu kan user manual. Yang kemarin kita bagi waktu installer kan ada kode 4 nih. User 1 installer, 2 install report, 3 database engine, 4 user manual. Yang paling di file PDF. Karena prakteknya nggak ideal, kebanyakan tidak ideal, jadi ya agak susah menyampaikannya ideal. Oke lah, kita coba lah ya. Kita masuk ke menu PPH. Hitung PPH badan. Oke, pertama itu kayak gini. Peredaran bruto, perhitungan pajak yang masih harus dibayar. Peredaran brutonya Pak dapat angka dari mana itu Pak? Dari tadi yang hitung di awal. Dari tadi. Maksudnya yang pembelian. Oh iya. Ya, itu. Biaya untuk mendapatkan, mengambil dan memelihara penghasilan. Kita lihat laporan tanggal ruginya deh. Apakah itu anggarannya? Total pendapatan. Itu Pak, pendapatan usaha. Pendapatan usahanya Iya. 2739. Terus Dari itu. ada 42 pendapatan lain-lainnya. Oh, jadi pendapatan lain-lain tidak itu bukan merupakan operasi rutin perusahaan. Jadi yang dihitung pajak adalah pendapatan operasional. Kalau yang 500.000 kan laba atas penjualan ultima depan. Jadi barang kita pakai waktu jual ada untung, itu bukan keuntungan rutin, bukan keuntungan besar, tapi bulanan ada penjualan. Nah, biayanya 3950. Apa itu? Semua biayanya. Beban. Ya, gaji, bukan pokok penjualan, Jadi biaya. termasuk juga perlu Penyesuaian. pelajari. Ini kembali lagi ke pajak. Laba usaha minus ya. Penghasilan lainnya 500.000. Oke, penghasilan neto kosong. Penghasilan neto lainnya neto kosong. Jumlah seluruh penghasilan neto minus. Komposisi kerugian, penghasilan kena pajaknya ada ya, minus. Pajak penghasilan terutang, penghasilan kena pajak dikali 25%. Nah, 25% ya. Sebentar. Ini tarif terakhirnya ya. Kalau dulu waktu saya kuliah ada beberapa klasterisasi penghasilan. Penghasilan sampai sekian tarifnya 0%, di atas itu sampai sekian 5%, di atas sampai sekian 15%. Cuma memang sudah berubah berkali-kali. Jadi saya tidak mungkin mengikuti ya, karena kadang-kadang keputusan dirjen pajak itu tidak bukan berluas, dan memang saya circle-nya tidak dapat itulah. Kalau orang yang bisa gaul sama orang pajak ya tidak. Prinsipnya intinya gini ya, kalau untung
untung non operasional berapa, total penghasilan kena, terus sudah punya NPWP yang usaha, ya, dikonsultasikan bagaimana cara menghitung PPh badan. Kalau bukan sebagai pengusaha saja, tetap harus membayar sebagai pembeli PPN, PPh 22. Kayaknya sih tarifnya 1% dari peredaran usaha. Apakah yang di bawahnya harus dihitung? Peredarannya bruto berarti ya? Peredaran bruto. 1% dari Kan bruto. aturannya kan yang tahun dulu itu di bawah 1 sampai 4 miliar kan 1%. 1% ya? 1%. Sekarang sudah bertambah jadi 9 miliar. Di bawah 9 miliar 1%. Tahu berapa ini? Ya, oke. Jadi di antara kita tidak ada yang lebih tahu jadi ya terkait ini ya. Nah, di sosialisasi yang saya lakukan pada Pemda untuk memberikan materi terkait perpajakan. Nanti kami ya Mbak Novi ya, kami akan menyarankan juga ke Dinsos untuk menyampaikan ke Bapak Ibu materi terkait perpajakan juga, mengundang orang yang kompeten. Karena jangan sampai kita terombang-ambing di lautan tanpa tahu kita mau kemana. Karena kalau kita debat gini, debat kusir Pak, nggak ada yang benar nih. Yang menang siapa? Yang paling keras suaranya. Oke. Jadi setelah total ketemu PPh badan masih dikurangkan PPh 22 yang sudah dipungut, PPh 23 yang sudah dipungut. Pak, PPh 23 itu apa? Saya cuma bisa menjelaskan PPh 22 itu dikenakan atas setiap pembelian dan penjualan barang-barang tertentu dengan nilai tertentu. PPh 23 atas pembelian jasa dan seperti itu. Jadi sepanjang tahun kita bertransaksi itu kita sudah pernah dipungut pajak 22 sampai 23 berapa, itu kita digunakan untuk mengurangi PPh badan di akhir kredit pajak istilahnya. Nah, oke, terbukti ya. Yang saya sampaikan tidak ideal, kan? Bapak Ibu kan biasanya NPWP-nya apakah sudah kena ditetapkan PKP? Sudah. Berarti sudah wajib menghitung pajak penghasilan badan. Sudah pernah melaporkan PPh badan? Sudah. Hitungnya berarti sudah bisa dong. Nah, ini gini, alhamdulillah. Ada yang kayak gini loh. 1,5%. Oh, 0,5%. 0,5% itu untuk sampai tadi di bawah 9 miliar aja. Ya berarti perhitungan ini enggak dipakai ya. Saya di cara hitungnya ya. Ya karena memang dari pusat kami juga diberitahu perhitungannya tidak dijadikan inti perhitungan, karena jadi ini berhubungan. Semua materi sudah disampaikan ya. Ini kita siang ini bagaimana menyimpan database dan bagaimana menyiapkan database untuk tahun 2022. Kenapa database-nya harus disimpan? Kayak di Siskudes waktu sebelum online. Kalau di sini sekarang Siskudes sudah online ya? Sudah. Nah, sekarang kalau dulu sebelum online kan ada database akses. Harus disimpan di tempat terpisah. Jaga-jaga kalau laptopnya kena virus, kan hasil inputan kita sudah kita amankan, ya kan? Walaupun sudah dicetak, tapi kan kalau namanya cetak kan mungkin nggak sedetail inputannya. Nah, jadi kita simpan database-nya supaya suatu saat kita butuh, misalnya per 1 Juni operatornya baru, dia input asal ternyata salah. Nah, daripada benahi repot, kita kembali ke database sebelumnya, kita input aja, cari database yang lama. Nah, seperti itu contohnya.
Oke, karena database letaknya di komputer, kita buka alamat lokasi database-nya ya. Sudah tahu lokasinya? Di C. Drive C. Caranya kita buka Drive C. Drive C-nya. Siap Bumdes. Nah, di dalamnya ada DP desa. Nah, kalau kondisi seperti saya ini, Pak, DP desanya kok banyak sekali. Ada asli, ada kali bagor. Ini DP desanya juga ada dua ya. Ini ada yang 2023. Yang terkoneksi dengan aplikasi, yang dibaca oleh aplikasi adalah yang namanya DP desa. Kalau yang lain ini tidak dibaca oleh aplikasi. Kalau kita input di aplikasi, yang tersimpan di DP desa, bukan di database yang lain. Dan DP desa yang letaknya di C Siagung Desa. Bapak Ibu copy DP desa, taruh di B, input, yang D nggak akan terupdate. Yang terupdate cuma di sini. Paham ya? Pak, ini kok ada dua? Karena kondisi terbuka. Yang ada L-nya itu ukurannya 3 kilometer. Begitu aplikasi ditutup semua, yang ini hilang. Nah, ini hanya temporary file. Jadi kalau yang mau di copy yang mana? Nih. Nah, copy. Mana kopinya? Belum ada ya. Klik kanan. Biar nggak ngantuk ya, klik kanan, copy. Nah, kalau yang Windows 11 jangan bingung nyari tulisan copy ya. Nah, taruh di mana nih? Oke, taruh di tempat yang lain lah ya, taruh di D contohnya. Nah, paste, klik kanan, paste. Buat folder. Nah, paste. Nanti isinya itu. Nah, tolong Bapak Ibu copy paste ke folder lain atau ke flash disk, di rename, klik kanan rename. Nah, dikasih DP desa dan akhiran nama bumdesnya. Ya latihan semua, nanti saya kan ngumpulin seluruh bumdes, latihan semua di sini. Ya, yang saya minta mengumpulkan yang bumdesnya aja. Contohnya namanya bumdesnya Berkah Maju Bersama. Maju Bersama. Itu Mas Berkah Maju Bersama. Nah, akan database ini ditaruh di flash disk, kumpulkan ke kami, ke saya, Mas Fauzi, Mbak Novi. Sebagai laporan kami, oh sudah sekian bumdes yang berhasil menyusun laporan keuangan semester 1. Itu ya. Siap. Monggo dikirim ke flash disk yang masing-masing dengan nama bumdesnya disertakan. Kalau nggak disertakan kami bingung nanti, harus ngecek satu-satu buka. Oh ini bumdes ini baru tahu kan. Oke. Ini cara backupnya, Pak. Berarti kalau kami mau backup mingguan, bisa nggak? Bisa, tinggal dikasih keterangan tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kan seperti itu. Nanti minggu depan backup lagi, kasih nama tanggal yang bisa ya, berarti ya. Nyimpannya jangan di laptop yang sama, taruh di hard disk untuk jaga-jagaan. Database untuk tahun 2023. Kan tadi yang di C kita copy. Anggap saja itu database 2022. Nanti diselesaikan di rumah. Pastikan sudah copy semua dulu, baru jalankan yang ini. Teman Mas, Ingin menyampaikan semuanya sudah
bisa menemukan input transaksi semester pertama. Ya, tapi yang nyampe ke Mas Fauzi baru 8 dari 13. Kurang 5. Oke, tunggu 1. Yang 4, yang 5 lain segera menyusul. Tapi asumsinya sudah ya, sudah bisa backup ya. Ya. Jadi kita lanjut menghapus data ini. Ya. Oke, kalau yang belum selesai input tidak usah praktek menghapus data ya. Nanti ulang dari awal lagi. Ya, kalau yang belum selesai input, kan hari ini kan ada 2 yang hari ini tidak mengumpulkan karena kendala teknis. Nah, jadi yang 2 itu tidak usah menghapus data. Nah, oke. Untuk database 2023 kita masuk ke aplikasi ini, mungkin terutama untuk yang pendamping aja kali ya. Nah, karena kan yang BUMDes akan melanjutkan semester 2, tidak usah praktek dalam yang ikut 5 aja. Gampang. Contoh aja. Tapi yang pendamping saya pikir perlu menyiapkan database untuk desa yang lain. Ya, kita masuk ke aplikasi. Yang pertama dilakukan untuk menyiapkan database yang tahun depan adalah menghapus transaksi yang sudah kita input untuk database tahun ini. Caranya ada di menu setting, kosongkan data. Conteng semuanya. Yang satu aja. Saldo awal satu-satu aja. Kita proses. Setting kosongkan data. Mau praktek Bu? Ini belum ada 2. Oke. Ada 2 ya. Semuanya. Iya, sama. 100% komplain. Intinya lama nggak bisa cepet ya. Oke, keluar. Kita cek di laporan sudah betul-betul. Nah, kalau laporan atau di aplikasi yang satunya lagi betul, kan sudah laporan. Oh, sudah tutup juga. Periodenya 1 Januari sampai 3 Desember. 23. Baca. Kosong ya. Kosong. Oke. Sukses Jadi berarti. sudah isi transaksi tahun 2022. Nah, kita tutup aplikasi yang satu, tinggalkan satu aplikasi aja. Nah, kita sekarang masuk ke menu referensi langkah 2 ini, BUMDes. Nah, kita masuk periode pelaporan, kita ganti Desember 2023. Masuk BUMDes. Desember 31. Simpan. Nah, di database 2023 kosong. Kita keluar. Nah, tadi waktu masuk menu setting, hapus kosongkan data. Oke. Yang dikosongkan mulai dari saldo awal sampai penunjukan. Ada nggak mengosongkan unit usaha? Nggak ada. Mengosongkan data pegawai? Nggak ada. Berarti yang direferensi masih sama, masih utuh. Artinya kalau di bawah tahun depan masih ada ya, selama tidak dirubah. Oke. Keluar. Tadi sudah siap
digunakan untuk tahun 2023. Siap ya? 2 langkah, yang pertama kosongkan data, yang kedua periode pelaporan. Pak, kalau saya mau kosongkan data 2022 untuk saya hitung ulang, bisa. Iya, Mak. Langkah keduanya yang harus dilakukan. Ya. Yang kedua yang mana? Oh, yang nambah tahun nanti di Ya. Bisa enggak? Ya ya. Oke. Nah, buka yang tadi diikut, oke. Pak, kan saya tadi belum selesai. Kita balikan lagi. Oke. Kita tutup aplikasinya. Nah, kita masuk ke C, Simak Siabung Desa. DB Desa yang itu kita ganti DB Desa Dirimek spasi 2023 spasi 2023 kasih spasi yang biar tidak sama dengan di bawah. Nah, ini yang 2023 ya. Terus yang 2022 tadi yang mau kita edit, kalau kita tambah lanjut itu data, kita ambil salah satu punya BUMDes yang sudah masuk. Nah, kita ambil salah satu yang paling atas, jadi Makmur Kali Putih. Kita pindah ke C. Nah, kita rename Jadi daftar DB Desa. Oke. Nah, kita buka aplikasinya. Kita login. Oke, kita masuk referensi Buk Desa. Nah, baca ya database yang tadi kita simpan ya. Ya. Sekali aja kita lihat laporannya yang BUMDes dari Makmur. Laporan 1 Januari sampai 11 Desember. Kita lihat posisi keuangannya. Oh iya. Nah, saldo awalnya sudah terisi. Oke, kas juga, piutang dagang. Punya piutang dagang itu saya kan? Jadi nomor yang mana? Piutang dagangnya apa ini? Piutang dagang itu piutang mana? Pemdesnya ngutang, Pak. Pemdesnya ngutang ke BUMDes. Oh, gitu. Berarti kalau inspektorat ngaudit itu udah ketahuan gitu. Oh, BUMDesnya punya piutang ke desa. Misalnya lewat tahun SBCJ. Persediaan nikah, peralatan kantor. Nah, perabotan kantor ini, perabotan kantor 40925.000 ini dibeli sendiri ya. Pendapatan 92 juta. Ini baru semester 1 ya, Februari sampai Juni ya. Nah, bebannya 63 dan untung 26 juta. Berarti kalau sudah dihitung sampai akhir tahun untungnya sekitar 50 juta ya. Menu ekspor impor sampai saat ini saya dengan berat hati harus menyampaikan belum bisa digunakan.
karena sudah kami uji coba memang belum bisa. Jadi diharapkan Bapak Ibu melakukan input di satu laptop, atau kalau berganti laptop atau gantian orang diserahkan database-nya aja. Itu ya. Banyak orang Pak. Sekali lagi, apakah harus banyak orang? Kalau tidak banyak orang tidak dijalankan. Kalau memang seperti itu, buat jaringan supaya database bisa diakses online. Lokal ya Pak ya? Land lokal aja. Nah, jaringan itu bisa internet, bisa intranet. Monggo. Saya bukan ahli jaringan, tapi sedikit-sedikit tahu lah. Kalau intranet pakai kabel atau Land. kabel pun bisa. Karena dulu waktu Siskudes yang offline kami Itu satu bisa, beberapa tidak online. Iya gitu. Monggo. Caranya kurang lebih sama. Ini kan sama-sama basisnya sama dan basisnya sama-sama akses. Sama. Ketika saya regional setting. Nah, regional setting. Ini tampilannya menyesuaikan versi Windowsnya ya. Nah, saya regional settingnya English US. Karena kemarin saya install aplikasi yang harus English US. Kita ubah ya, Indonesia. I. Ketik aja I. Wis kan? Wis bener kan? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh, formatnya ada. Kalendernya biar aja, terus sampai jangan harus restart. Oke, kita back. Date and time atau date ya, sudah date and time. Language-nya gini, kok nggak langsung berubah ya? Ganti Indonesia. Nggak ada ya, single language-nya. Lupa ya cara ganti Indonesia. Nah, kita tutup aplikasinya. Kita buka lagi. Apakah sudah ganti jadi rupiah? Intinya itu setting di komputernya ya. Ya. Coba pilih langsung aja. Coba pilih langsung. Ya. Muncul. Oh, yang muncul bela ya. Bila berhenti.
segi inisiatif nanti saya lagi ya kata-kata jurusan ya, apa? Nah, saya ingin menjelaskan, makasih diingatkan Pak. Kan di sini masih kabupaten simulasi. Nah, kami sudah memintakan ke pusat registrasi supaya dapat IPTP Kabupaten Banyumas. Ini kami jelaskan dulu ya Pak ya. Minta tolong dibukakan Explorer Mas. Ini Windows Explorer. Nah ini sini aja. Nah, yang shortcut Siabundes. Sia. Yang pin, yang saya pin di atas. Yang bukan laptop sendiri. Yang Selawi. Nah, tolong buka yang tab aja. Oke. Kembali ke aplikasi, kita tutup. Ya, kita buka aplikasinya lagi. Nah, caranya kalau sudah kami dapat file tadi Kapslawi, kami nanti akan serahkan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa update sendiri. Caranya login, database dan konfigurasi. Tolong diklik dua kali di provinsi sini. Lanjut, kopikan dari teks tadi. Kopikannya provinsinya sama ya. Kita kopikan untuk Jawa Tengah. Kabupaten kota sudah dipilih. Kurang itu. Nah, proses. Oke, tutup, kita buka lagi. Ya, jadinya gagal ya. Karena kami masih mintakan tadi file TXT-nya. Tim desa. Nah, sudah kabupaten. Ya. Nanti kalau dicetak neraca atau review sudah kabupaten seperti itu. Nanti kalau sudah kamu dapat dari pusat registrasi ID-nya kami serahkan ke Pemda masing-masing. Kalau dirubah semua data yang istilahnya nyantol ke data ini akan bentrok, akan Crash, ada crash ya? Oh, nggak nyantol lagi jadinya, jadi nggak terbaca di data nyampah. Terus gimana cara mengubahnya? Logika sistemnya nanti akan ada update. Kami kan meregistrasinya per BUMDes. Nanti akan ada update per BUMDes. Tapi prosedurnya seperti apa? Ini masih diskusi sama pusat. Tapi mau dibuat seperti apa sih? Ini belum tahu juga. Untuk sementara kode ini tidak ditampilkan di laporan apapun. Yang ditampilkan hanya nama BUMDes. Jadi kan misalnya ada namanya di namanya BUMDes. Kodenya tidak usah ditulis. Diharapkan tidak berhenti di acara ini ya. Lalu pulang melanjutkan input. Target kita laporan keuangan 2022 Bapak Ibu bisa menghasilkan dari aplikasi Siabundes. Laporan keuangan itu neraca, NPE, laporan produksi, laporan arus kas. Kalau CAFO dari bisa buat sendiri. Cuma kalimat biasa kan. Oke, setuju ya? Nah, terima kasih. Kami juga mohon maaf apabila selama 3 hari pertemuan ini ada kesalahan, ucapan tingkah laku yang tidak kami sengaja. Kami mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke panitia. Bapak Ibu yang saya hormati, cukupnya ini semenit dari kita bersama-sama. Yang pertama saya sampaikan terima kasih
tim BPAP juga memberikan dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, partisipasinya, perhatiannya sehingga pada hari ini bisa diselesaikan. Kemudian mohon nanti kalau sudah produk ini sudah di jangan bertindak seperti itu, kita sudah dihabiskan di masing-masing BUMDes dan juga nanti bisa mengeluarkan atau menginformasikan kepada teman-teman yang mungkin belum bisa di sini, sehingga nanti kedepannya itu bisa semua itu bisa mempraktekkan bersama validasi. Dan tadi saya disampaikan kepada beberapa ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada ketika dalam prakteknya di lapangan, bisa disampaikan kepada kami ke Dinas Permandes. Nanti kita teruskan ke BPKP. Oke. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ini. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi disampaikan Mas Burhan dan Pak Wahyu, kita harapnya tahun depan bisa lanjut lagi dan untuk teman-teman pendamping nanti bisa menyerahkan tadi yang database tahun 2023 untuk desa lainnya yang belum berkesempatan. Semoga tahun depan kita berkesempatan untuk fintech lagi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imanuddin dari Tenaga Pendamping Profesional bahwa pada hari ini telah selesai dilakukan bimbingan teknik pengelolaan keuangan untuk BUMDes dengan Siap BUMDes, dan saya mengucapkan terima kasih BPKP Jawa Tengah yang telah memberikan materi dan juga Dinas Permandes Kabupaten Banyumas yang telah memfasilitasi, dan juga seluruh peserta yaitu dari 15 BUMDes di Kabupaten Banyumas, dari PHPM Kabupaten Banyumas dan pendamping desa. Demikian Imanuddin melaporkan untuk TV Desa Banyumas.